Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, silakan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda mudah untuk menghubungi kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, saya hormati atas fatwa-fatwanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih mendapat rahmat dari Allah, khususnya sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa melalui udara. Mudah-mudahan yang demikian ini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya. Mudah-mudahan dan juga kita semua sebagai pengikutnya, semoga nantinya di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min alamati syakawah arba'un. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Makanya hindari yang akan saya sampaikan ini supaya kamu tidak kena daripada sasaran hadis ini. Yang pertama, nihyanud dunub al-madiyah wa iya maqudatun indallah. Nihyatun nunub al-madiyah wa iyahum wa iya mahfudatun indallah. Yang pertama, lupa dengan dosa-dosa yang pernah ia laksanakan. Padahal dosa itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu selalu dilihat oleh Allah di setiap saat. Kenapa si fulan ini tidak minta maaf ya? Jarine Allah, dosa ini sudah dilaksanakan sudah lama sekali, tapi tidak ada tobat dia. Tidak pernah menobati dosa ini. Ini namanya dosa tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita tobati. Ini efeknya sehingga kadang-kadang sulit kita mencari rezeki, sulit sehat walafiat terganggu. Karena apa? Karena ada dosa-dosa yang al-madiyah yang sudah tetap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sana, tidak pernah ditobati. Maka sebaiknya tobat
untuk menobati dosa-dosa yang lalu. Nah, begitu. Maka dosa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya terpaksa dosa-dosa itu ada terpampang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sana. Ini orang yang demikian ini melupakan dosa-dosa yang lalu ini celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedua adalah dzikrul hasanat. Kalau kebaikan selalu diingat saja. Ingat kebaikannya. Pernah sedekah, pernah ngasih makan dengan orang, pernah ngasih makan dengan tamu, dan lain sebagainya. Diingat saja. Nah ini nggak boleh. Nah itulah maka dikatakan oleh Allah dzikrul hasanat. Dikatakan oleh Rasulullah dzikrul hasanat termasuknya yang celaka di dalam dunia ini. Maka kalau sudah berbuat baik, lupakan saja. Sekarang berbuat baik, sekarang juga harus lupa. Nggak usah diingat. Kalau kejahatan jangan dilupakan. Kejahatan harus diingat, kebaikan harus dilupakan. Nah itu. Makanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngupat, tapi kalau kita selalu ingat dengan kebaikan kita dengan orang lain, kadang-kadang kalau dia ada masalah, kita upat dia. Nah itulah yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah an-najru fauqa man umin umuri dunya. An-najru ila man fauqahu min umuri dunya. Nah ini hadis yang ketiga, yaitu selalu melihat ke atas dari urusan dunia. Orang masalah dunia ngelihatnya ke atas saja. Yang punya mobil, yang punya rumah gedung 2 tingkat, ini yang dilihat. Ini celaka orang yang demikian itu. Celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya kalau melihat itu jangan melihat ke atas, melihatlah ke bawah bagi urusan dunia. Karena ada kesyukuran. Kalau melihat ke atas saja nggak ada syukur-syukur selama hidupnya, itu maka dikatakan oleh Rasulullah SAW celaka orang yang demikian. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dia syukurnya kepada Allah itu. Dalam Al-Quran dikatakan. Makanya kalau masalah dunia, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau ke atas nggak ada habis-habisnya. Lihat ke bawah, maka kita syukur. Ya. Punya apa-apa sudah disyukuri itu. Tapi kalau lihat ke atas nggak ada syukurnya. Bahkan pikiran itu tambah jadi. Makanya urusan dunia harus melihat ke atas. Kalau melihat ke bawah, harus melihat ke atas, bawah. Kalau melihat ke atas, itu nggak ada habis-habisnya. Dan nggak ada rasa syukur, mensyukuri nikmat Allah, tidak ada. Makanya dikatakan oleh Allah yang melihat, katakan oleh Rasulullah yang melihat ke atas masalah dunia ini adalah orang yang sangat-sangat jahat, celaka. Kemudian yang keempat, an-najru ila man tahtahu min umuridin. Ya, selalu melihat ke bawah masalah urusan agama. Kalau urusan agama selalu melihat ke bawah, baru bisa baca Fatihah saja sudah jadi kiai dia. Sebab yang dilihat orang yang bodoh, bukan orang yang alim. Itulah maka dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat celaka. Adalah masalah agama, dia melihat ke bawah. Hendaknya melihat ke atas, maka tidak menjadi orang yang celaka. Kalau melihat ke atas dia merasa kekurangan, maka nggak mau belajar, mau menuntut ilmu, mau bergaul dengan ulama, orang yang pintar-pintar, alim-alim itu. Tapi kalau melihat ke bawah, yang dilihat adalah ke bawah, orang yang hanya bisa baca Fatihah saja sudah mengaku kiai dia. Inilah para hadirin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Atas segala kekhilafan, kekurangan dari penyampaian ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.